Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Teman. Nah, jadi kemarin itu kita udah belajar tentang DNA, terus habis itu kita juga udah belajar tentang replikasi DNA ya. Nah, dua hal itu tuh yang perlu teman-teman ingat untuk habis ini belajar tentang sintesis protein. Bentar ya. Oke. Nah, jadi karena udah jam segini juga ya, jadi kita langsung aja. Jadi kita nggak sempat nge-review materi minggu lalu. Kita langsung lanjut aja ke materi sintesis protein. Nah, jadi teman-teman ini materi yang mungkin kalau di sekolah kalian baru dapat kelas 12 ya. Jadi kelas 12 itu kalian bakal belajar sintesis protein. Jadi buat kalian yang di sini kelas 10, kelas 11, berarti kalian udah belajar lebih duluan daripada teman-teman kalian. Nah, pertama kita harus tahu dulu ekspresi gen itu apa sih gitu. Itu tuh kira-kira sama atau berbeda dengan sintesis protein. Nah, jadi ya sebenarnya ekspresi gen itu tuh adalah sintesis protein gitu karena ekspresi gen itu proses keseluruhannya ya dari DNA terus nanti dia bisa mengarahkan sintesis menjadi protein atau RNA kayak gitu. Nah, dulu awal mula konsep yang orang-orang pahami bahwa harusnya satu gen itu tuh akan menghasilkan satu enzim. Jadi misalnya ada gen, maka produk dari gennya itu tuh adalah suatu enzim. Nah, terus akhirnya mulai berkembang lagi bahwa nggak semua produk dari gen itu tuh pasti menjadi enzim. Enzim itu memang salah satu jenis protein kan. Tapi ternyata protein itu juga banyak. Ada protein struktural, ada protein transport, ada protein yang lain-lain. Pokoknya bisa banget hasil dari sintesis protein itu bukan menjadi enzim. Nah, makanya diperbarui lagi bahwa satu gen itu akan menghasilkan satu polipeptida. Nah, tapi sekarang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kita udah tahu bahwa satu gen itu tuh yang pasti akan menghasilkan satu molekul RNA yang nantinya bisa ditranslasi menjadi sebuah polipeptida atau tidak. Gitu. Jadi, kalau dulu yang namanya ekspresi itu berarti harus benar-benar jadi protein, sekarang terungkap bahwa yang namanya RNA pun itu sudah berhasil menciptakan suatu fungsi. Jadi nggak perlu nunggu jadi protein, baru disebut gennya itu sudah terekspresikan, itu nggak perlu ya. Nah, jadi ini adalah aliran informasi genetik dari DNA menuju ke RNA, terus menuju ke protein. Jadi di sini dinamakan central dogma. Ya, jadi kalian ingat-ingat central dogma itu mendeskripsikan aliran informasi yang terjadi di suatu sel. Jadi dari DNA, terus nanti ke RNA, terus nanti jadi protein gitu ya. Nah, ada prosesnya. Jadi nggak tiba-tiba dari DNA berubah jadi RNA gitu, enggak. Jadi prosesnya itu namanya adalah transkripsi ya. Jadi DNA diubah menjadi RNA, itu prosesnya namanya transkripsi. Kemudian RNA diubah jadi protein, itu prosesnya translasi. Sebenarnya bukan berarti molekul DNA-nya itu tuh diubah terus dia berubah jadi RNA gitu, enggak ya. Tapi di sini tuh DNA
dia berfungsi sebagai cetakan untuk bikin RNA yang baru. Terus RNA dia berfungsi juga jadi cetakan untuk bikin protein yang baru. Lebih tepatnya itu seperti itu. Nah, di mana dilakukan translasi ini? Nah, kemarin kita udah sempat membahas ya tentang fungsi dari beragam organel yang ada di sel. Nah, salah satunya adalah ribosom. Memang ribosom itu tempat terjadinya translasi. Nah, di sini kita akan bandingkan bagaimana aliran informasi genetik yang terjadi di antara prokariot dan eukariot. Nah, ini tuh penting ya, karena seperti kita ketahui, prokariot sama eukariotik itu secara struktur sel sangat berbeda. Dan yang paling membedakan antara keduanya, masih ingat apa? Yang paling membedakan kuncinya, pembeda antara prokariot dan eukariotik. Ada yang punya ide? Kalau ada, boleh disampaikan, dijawab ya. Yang masih ingat kira-kira perbedaan mendasar antara struktur sel prokariot dan eukariotik itu tuh satunya gimana, tapi satunya gimana, kayak gitu. Yang paling mendasar, satu kalimat aja. Ada yang masih ingat? Coba diingat-ingat. Kemarin belajar tentang struktur sel. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, pembeda utamanya itu apa? Yang paling membedakan antara keduanya adalah nggak ada yang ingat? Coba yuk dari 20-an orang, kira-kira ada yang masih ingat pembeda dari sel prokariot dan eukariotik apa? Mungkin bisa ditulis di kolom chat aja kalau nggak bisa on mic. Boleh dibuka catatannya atau dicari di internet ya, teman-teman. Kira-kira apa sih perbedaan mendasar antara struktur sel prokariotik dan eukariotik? Oke, sel eukariotik punya inti sel. Kalau sel prokariotik tidak memiliki inti dan membran sel. Oke, terima kasih Lucy jawabannya. Nah, jadi tadi sel eukariotik dikatakan punya inti sel. Kita lihat ya, inti sel itu kan adalah tempat di mana materi genetik itu tersimpan. Benar ya, jadi kalau kita lihat di sini, sel eukariotik itu tuh menyimpan materi genetiknya di dalam suatu membran. Jadi bayangin ada kantung, ya bulat gitu, terus di dalamnya itu ada materi genetiknya, gitu ya. Kemudian, gimana dengan sel bakteri atau prokariotik gitu?
Pertama, yang harus kita ingat-ingat, nggak mungkin kan bakteri itu nggak punya materi genetik, karena materi genetik ini adalah suatu molekul yang tugasnya melakukan pewarisan sifat gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada materi genetik, ya selnya gimana mau melakukan fungsinya? Dia nggak punya sifat-sifat untuk memulai kehidupan sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada materi genetik, ya nggak akan hidup gitu. Nah, berarti sel prokaryotik ini tuh juga udah punya materi genetik. Hanya saja materi genetiknya itu tidak dibungkus oleh membran inti. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya sel eukariotik itu tuh dia punya inti, di mana di dalamnya ada materi genetik yang terbungkus oleh membran inti, sementara kalau sel bakteri itu tuh intinya tidak sempurna. Dia punya materi genetik, tapi materi genetiknya tidak terbungkus membran inti. Sehingga apa? Ya materi genetiknya itu tuh adanya di sitoplasma. Ya, ingat kan kalau bagian dalam dari sel ini semuanya ini namanya sitoplasma gitu. Jadi organel-organelnya plus cairannya namanya sitosol, semua itu namanya sitoplasma. Nah, materi genetik adanya di sitoplasma. Kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita udah inget-inget nih, oke, sel eukariotik dia punya membran inti. Jadi, materi genetiknya terbungkus. Sel prokaryotik enggak, kayak gitu. Nah, di situ letak perbedaan aliran informasi genetik. Kenapa? Ingat, sentral dogma membutuhkan dua proses kan tadi, transkripsi yaitu DNA berubah jadi RNA dan translasi yaitu RNA berubah jadi protein. Nah, sekarang DNA-nya itu letaknya aja udah beda. Di prokariotik dia letaknya di sitoplasma, di eukariotik dia letaknya di dalam inti sel atau di dalam nukleus kayak gitu. Berarti transkripsi itu harus terjadi di nukleus untuk sel eukariotik dan harus terjadi di sitoplasma untuk sel prokariotik. Jadi dari segi lokasinya aja sudah berbeda. Ya, karena nyari di mana DNA-nya berada di situ, transkripsinya berjalan. Oke. Nah, sekarang udah jadi RNA. Udah jadi RNA kan? Nah, posisinya sekarang berarti RNA-nya nyari apa? Ribosom, ya kan? Tadi waktu transkripsi nyari DNA-nya ada di mana. Pas udah jadi RNA-nya nyari ribosomnya ada di mana. Ternyata ribosom itu terletaknya di sitoplasma. Baik di prokariotik maupun di eukariotik, ribosom itu ditemukannya di sitoplasma. Jadi kalau kita lihat di prokariotik, ribosom itu tuh ada di tempat yang sama dengan RNA-nya sendiri gitu. Jadi dia nggak perlu ngapa-ngapain lagi, udah. Tapi kalau misalnya di eukariotik, RNA yang dihasilkan itu kan masih di dalam nukleus ya. Jadi dia harus ditransfer keluar dari nukleus, menembus pori-pori yang ada di membran inti, baru habis itu dia sampai ke sitoplasma kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau prokaryotik itu jauh lebih simpel sintesis proteinnya, soalnya transkripsi dan translasi terjadi di tempat yang sama, bahkan bisa berjalan beriringan. Jadi transkripsi belum selesai, tapi translasi udah dimulai, itu bisa, asalkan sudah ada RNA yang dihasilkan, meskipun RNA itu belum selesai, belum sampai ujung dihasilkannya. Tapi kalau di eukariotik nggak bisa kayak gitu. Jadi transkripsinya harus selesai secara sempurna. Bahkan RNA yang pertama kali dihasilkan, ya mRNA yang pertama kali dihasilkan itu adalah mRNA yang belum matang kalau di eukariotik. Jadi dinamakannya pre-mRNA atau immature mRNA. Jadi mRNA yang belum matang kayak gitu. Cara matenginnya gimana? Harus diproses dulu. Makanya nanti kita akan belajar ada yang namanya modifikasi pasca transkripsi. Supaya apa? Supaya mRNA-nya itu siap untuk ditransfer keluar dari inti sel ke sitoplasma, terus ketemu sama ribosom
untuk melakukan translasi. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Insya Allah, Kak. Oke, jadi diingat-ingat ya perbedaan aliran informasi genetik antara prokariotik dan eukariotik. Teman-teman, kalau tadi kalian menyimak yang aku jelaskan, mulai kebayang nggak caranya itu ketika kalian memahami suatu konsep, nggak harus dihafal. Maksudnya gini, pada akhirnya kalian harus menghafal, tapi urutan menghafal kalian itu tuh bukan menghafal kayak misalnya, oke, eukariotik dia transkripsi dilakukan di nukleus, prokariotik dilakukan di sitoplasma. 2, eukariotik transkripsinya menghasilkan mRNA yang belum dewasa, prokariotik sudah dewasa, sudah siap untuk dilakukan translasi. Nggak kayak gitu ya. Tapi kalian itu tuh bisa pikirin dulu dasarnya. Dasarnya adalah perbedaan struktur dari prokariot dan eukariotik itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian itu inget, oh prokariotik itu materi genetiknya, DNA-nya nggak kebungkus sama membran inti. Kalau eukariotik, materi DNA-nya terbungkus sama membran inti. Nah, dari situ aja, kalau kalian ingat itu aja, selanjutnya kan bisa dilogikain sendiri gitu. Jadi kalian akan anti lupa deh, susah lupanya. Karena kalian cukup ingat setidaknya 2 konsep. Pertama, central dogma, yang tadi ya, DNA jadi RNA, itu lewat proses transkripsi. RNA jadi protein itu lewat proses translasi, itu konsep pertama. Kedua adalah perbedaan struktur prokariot dan eukariotik. Udah sampai situ aja. Kalau kalian udah ngerti 2 konsep itu, yang tadi bisa di list satu-satu, itu bisa di logika sendiri gitu. Jadi kalian bakalan lebih susah lupa ya daripada kalian ngafalin satu-satu listnya perbedaan apa aja di antara sintesis protein di prokariot dan eukariotik. Mending kalian memahami konsep dasarnya, terus nanti bisa di logika sendiri gitu. Menurut aku itu pasti kan bakalan lebih awet. Dan juga kalian jadinya bisa mendeskripsikan perbedaan itu pakai kalimat kalian sendiri kan. Karena kalian nggak harus menghafal 1, bla 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 bla, 2, bla 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 bla, 3, bla 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 gitu. Nggak usah. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin RNA, tadi kan di central dogma itu DNA jadi RNA, RNA jadi protein. Tapi itu cuman generalisasi aja atau maksudnya adalah itu secara umum aja gitu. Kalau mau lebih spesifiknya, DNA itu berubahnya jadi mRNA. Kenapa kok harus ada spesifiknya gitu? Karena sebenarnya jenis RNA itu macam-macam ya. Macam-macam banget jenisnya. Jadi ada pre-mRNA, ada ya itu tadi ya yang belum diolah, jadinya dia belum bisa dikirim dulu ke sitoplasma kayak gitu. Tapi kalau mRNA itu berarti yang udah dewasa. Kemudian ada tRNA, ada rRNA, ada snRNA, ada srpRNA, ada RNAi, dan ada ribozyme. Nah, yang perlu kita bahas sekarang tuh cuman yang nomor 1 sampai 4 dulu aja. Jadi tRNA, tadi kan udah tahu kan pre sama mRNA. Nah, yang tRNA ini nanti ada hubungannya sama proses translasi, begitu juga dengan rRNA. Lebih tepatnya, tRNA ini tuh nanti yang akan memasangkan asam amino tertentu untuk menjadi polipeptida panjang gitu ya, sesuai dengan yang dikodekan di mRNA. Sementara rRNA-nya sendiri dialah yang menyusun struktur ribosomnya. Tapi nggak semuanya, kira-kira 60% dari struktur ribosom itu ternyata ya RNA juga gitu, lebih tepatnya rRNA. Nah, ini penting ya, teman-teman. Kayak dari tadi aku bilang penting, kayaknya semuanya penting ya jadinya. Tapi bener, maksudnya ini tuh konsep dasar banget ya, jadi kalian harus ingat-ingat. Jadi gini, ketika tadi kita bilang ada
gen yang diekspresikan, mungkin kalian masih belum kebayang maksudnya gen sendiri itu apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar yang atas ini ada satu untai DNA. Ya, masih ingat kan ya, kemarin kita sudah mendeskripsikan DNA itu tuh bentuknya kayak gimana, strukturnya kayak gimana. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat deskripsi struktur DNA yang kayak di layar ini apa ya? Dia dibilang apa tuh? Kalau paling nggak tuh ada 3 deskripsi. Oh, DNA itu molekulnya kayak gini, kayak gini, dan kayak gini gitu. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kayaknya sempat direview lagi 2 minggu yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu. Berarti kayak sebelum liburan ya, waktu bulan Desember itu juga yang pertama kali kita bahas waktu itu tentang asam nukleat. Yuk, ada yang masih ingat? Boleh ya dijawab di kolom chat kayak tadi. Kalau belum ada yang jawab, kita belum lanjut. Atau mau on mic juga lebih bagus lagi. Gimana teman-teman? Ada yang masih ingat deskripsi? Coba cari. Bentuk atau struktur DNA itu disebutnya kayak gimana? Yang kayak gini nih, kayak ada terpeluntir-peluntir gini, gimana sih bahasa Indonesia? Pokoknya gitu. Terus ini ada berapa untai nih sebenarnya, gitu kan ya? Nah, itu deskripsinya tuh kayak gimana? Kita ada namanya soalnya. Oh, DNA itu molekul yang bentuknya atau susunannya kayak gini, kayak gitu. Ada. Coba dicek catatannya. Oke, double helix. Iya, benar ya. Jadi ini namanya double helix atau helix ganda. Kalau kalian perhatiin, di sini untainya sebenarnya ada 2. Terus antara kedua untai tersebut itu sebenarnya memuntir membentuk suatu helix gitu. Makanya namanya double helix. Nah, tapi ada satu lagi tuh, double helix dan apa namanya? Anti paralel. Ya, anti paralel itu bisa kita perhatiin ketika kita zoom, ya kita zoom gitu untainya. Ini ada 2 untai gitu kan. Ternyata arah untainya itu berlawanan. Jadi 53 itu kalau yang untai sini dari kanan ke kiri, ya ini 5 ujung 5-nya, ini ujung 3-nya. Terus kalau yang untai bawah ini ujung 5-nya di sebelah kiri, ujung 3-nya di sebelah kanan. Jadi arahnya tuh berlawanan. Oke? Jadi perlu kalian ingat-ingat struktur dari DNA itu double helix anti paralel. Oke. Nah, jadi di gambar ini kan kita punya satu molekul DNA ya. Jadi ini satu molekul DNA. Kenapa aku bilang satu? Ya karena dia nyambung untai yang panjang gitu kan. Jadi satu molekul hitungannya. Nah, ternyata di molekul ini ada beberapa gen tuh. Di sini kelihatan ada 3 gen. Jadi misalnya gen pertama itu dari sini sampai sini, gen kedua itu dari sini sampai sini, gen ketiga itu dari sini sampai sini. Oke.
Nah, berarti di sini kalian udah mulai dapat bayangan ya, kira-kira yang namanya gen itu adalah suatu segmen dari molekul DNA. Jadi ini kita punya molekul DNA panjang gini ya enggak? Nah, gen itu tuh segininya. Seret, seret, seret gitu. Jadi molekul DNA itu belum tentu semua isinya gen. Malah hampir nggak pernah semua satu molekul DNA itu dari ujung ke ujung semuanya gen nggak. Ya, jadi tuh gen tuh pasti segmen tertentu dari sebagian atau kayak fragmen. Pokoknya istilahnya terserah, yang penting menggambarkan cuman sebagian aja dari molekul DNA gen itu. Kayak gitu ya. Itu secara struktur. Nah, tapi dia disebut gen itu kenapa? Karena dia bisa diekspresikan menjadi suatu fungsi tertentu gitu. Oke, jadi kalian bisa menuliskan deskripsi atau definisi dari gen itu adalah segmen DNA yang bisa diekspresikan menjadi suatu fungsi tertentu. Mungkin bisa ditambah penjelasan dalam kurung produk akhir yang memiliki fungsi tertentu itu bisa RNA atau bisa juga protein. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatiin, ada yang namanya ekspresi gen menjadi RNA atau menjadi protein gitu kan. Berarti kita balik lagi ke sentral dogma tadi gitu. Kok bisa dia jadi RNA? Oh, berarti gennya itu mengalami transkripsi. Gitu. Jadi segmen DNA tersebut ditranskripsi menghasilkan mRNA. Nah, tapi kalau kalian perhatiin, DNA-nya ada 2 untai. mRNA-nya ada 1 untai. Kok bisa? Nah, ternyata dari kedua untai DNA pada satu gen ini, ada yang berfungsi sebagai untai template atau untai cetakan. Ya, jadi di sini untai cetakannya itu ternyata adalah untai yang atas. Nah, artinya apa? Artinya untai yang atas ini dijadikan panduan untuk melakukan transkripsi. Nah, balik lagi ke yang kemarin udah kita bahas tentang pasangan basa nitrogen. Ada yang masih ingat pasangan basa nitrogen itu apa, berpasangan sama apa berpasangan sama apa? Tapi kepanjangannya ya, bukan lambangnya atau simbolnya, karena udah jelas ya simbolnya ada di sini. Ada yang masih ingat? Kalau pasangan basa nitrogen yang ditemukan di DNA itu apa berpasangan sama apa, terus apa berpasangan sama apa. Pokoknya ada 2 pasang ya antara antara purin dan pirimidin jenis basanya. Coba, ada yang masih ingat? Boleh dituliskan lagi di kolom chat. Oke, A berpasangan sama T, G berpasangan sama C. Ada yang ingat kepanjangannya A itu apa sih? T itu apa? G itu apa? C itu apa? Oke, jadi adenin
itu pasangannya sama timin, dan guanin itu pasangannya sama sitosin, gitu ya. Itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Berarti ketika satu untai itu perannya sebagai template atau sebagai cetakan, ya, mRNA yang dihasilkan adalah komplement atau pasangan dari untai cetakan tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya sebelah kiri dari untai cetakan itu ujung 3, berarti pasti nanti mRNA-nya itu di sisi itu adalah ujung 5. Ya, jadi kalau di sisi kanan itu ujung 5, berarti nanti mRNA-nya itu ujung 3. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untainya itu menemukan ada A di situ, berarti mRNA-nya nanti ada U. Nah, kok bukan T? Nah, ingat-ingat aturannya. Aturannya adalah A berpasangan sama T itu hanya di DNA aja. Sementara di RNA nggak ada T, adanya U. Tapi perannya U ini sama persis kayak T. Jadi dia berpasangan juga sama A. Oke? Jadi kalau ada C, nanti mRNA-nya berarti G. Gitu. Kalau misalnya ada G, berarti mRNA-nya nanti C. Kalau misalnya ada T, berarti mRNA-nya nanti A. Kayak gitu. Oke, jadi di sini kita udah belajar bahwa ada yang namanya komplement atau pasangan dari untai cetakan itu. Itulah yang akan menyusun mRNA. Kayak gitu. Jadi proses transkripsi itu basically mentranskrip atau kayak memasangkan kira-kira A itu pasangannya apa? U. Ya udah nanti mRNA-nya disintesis masukin U. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya untai pasangannya template yang ini, yang bawah ini berarti adalah untai non-template. Dan untai non-template itu harusnya ya susunannya persis sama kayak mRNA, hanya saja karena ini DNA masih ditemukan T. Sementara kalau di mRNA-nya nanti semua T-nya udah diganti jadi U. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Untuk mengecek pemahaman kalian, coba ya, aku jelasin lagi pakai contoh gitu. Jadi misalnya ada suatu untai template dari DNA lah ya. Kalau untai template pasti DNA. Misalnya kayak gini. Nah, berarti mRNA-nya, ingat kalau ujung 3 berarti mRNA-nya kebalikannya ujung 5. A berarti kita masukin U, C berarti G, C lagi berarti G, G berarti C, T berarti A, G berarti C, G lagi berarti C, C berarti G, G berarti C, gitu ya. Kayak gini. Oke? Nah, yang perlu kalian ingat adalah biasanya nulis mRNA itu emang harus dari ujung 5 dulu, baru ke ujung 3. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya untai template-nya itu tertulis dari 5 dulu, ya misalnya gini, GGC, ACGTT. Misalnya gini ya. Nah, berarti kan mRNA-nya harus yang berlawanan. Berarti dari ujung 3 dulu dong. Jadinya CCG, U, GC, AA, kayak gitu. Nah, ini nanti harus di-convert gitu. Di-convertnya gimana? Kalian kayak balik gitu, dibalik. Jadi 5-nya kalian tulis dulu, baru habis itu kalian tulis urut gitu. Dari sini. Dari 5. Berarti AA dulu, terus C, terus G, terus U, terus G, terus C, terus C gitu loh. Ya. Bisa dipahami ya. Ini tuh kayak di flip gitu loh, kayak kalian melihat dari cermin. Cermin kan dari yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Jadi ini yang kayak 5-nya itu dikiriin. Kayak gitu. Jadi nanti jadi kayak gini. Oke? Bisa kebayang?
Nah, untuk ngetes, coba kalian kerjain soal ini ya. Kalian tulisin mRNA-nya itu kira-kira yang bakalan dihasilin itu seperti apa. Nah, jadi cara jawabnya adalah kalian tulisin di kolom chat dan kirim secara private ke aku ya. Jadi DM-nya secara private aja ke aku. Nanti ada nomor 1 mRNA-nya kayak gimana. Ini maksudnya nyari mRNA-nya ya. mRNA-nya kayak gimana. Nomor 2 juga sama mRNA-nya kayak gimana. Jangan lupa kasih nomornya ya, biar tahu. Jangan lupa nulisnya selalu dari ujung 5 ke ujung 3 dulu. Jadi kalau untai template-nya itu, kalau mRNA-nya belum dari ujung 5 ke 3, berarti harus di-flip dulu kayak yang tadi udah aku contohin. Oke?
Oke, makasih yang mengumpulkan. Yang lainnya juga silakan dicoba. Oke, udah cukup banyak ya yang mengumpulkan. Kalau misalnya aku lihat di sini, buat yang nomor 1 ya, itu kan emang dari si untainya sendiri itu dari ujung 5. Berarti udah pasti hasil yang pertama kalian dapetin itu tuh dari ujung 3 dulu. Berarti harus di flip setelah itu. Nah, tapi kalau buat yang nomor 2, karena emang dari untainya udah ujung 3, berarti nggak perlu lagi di flip ya. Pokoknya udah langsung aja dari ujung 5 tersebut yang dipakai. Oke? Jadi kalau kalian merasa sudah melakukannya, harusnya sudah benar. Kayak gitu. Oke, berarti udah paham ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas translasi. Jadi kalau tadi itu adalah proses transkripsi, sekarang berarti keadaannya kita udah punya satu untai RNA yang disebut sebagai mRNA. Nah, ternyata mRNA ini nanti dibaca oleh ribosom bukan sebagai satu per satu basa nitrogen. Ternyata nanti translasi itu dilakukan dengan membaca mRNA per 3 basa nitrogen. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Translasi nanti akan menerjemahkan mRNA dengan membaca basa nitrogennya itu per 3 buah gitu. Atau yang bisa disebut triplet basa nitrogen. Atau yang, nah, triplet basa nitrogen itu disebut sebagai kodon. Ya, jadi satu kodon isinya adalah 3 basa nitrogen. Kayak gitu. Jadi itu yang akan dibaca oleh ribosom dan nanti akan didapatkan pasangannya. Jadi misalnya UGG itu adalah kodon
yang nantinya akan dipasangkan dengan asam amino triptofan atau TRP. UUU itu fenilalanin, GGC itu glisin, UCA itu serin, dan seterusnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana tahu UGG itu TRP? Dari mana tahu UUU itu fenilalanin? Memang kita nggak dituntut untuk menghafalkan ya. Karena kalau misalnya nanti soalnya pun kalian harus menerjemahkan sesuatu untai seperti itu, maka kalian pasti dikasih yang namanya tabel kodon. Ya, jadi yang ada di layar kalian ini namanya tabel kodon. Cara bacanya gampang. Tadi misalnya kita mau nyari CUC, ya CUC itu kodon untuk asam amino apa? Berarti C itu adalah mRNA yang pertama, basa nitrogen yang pertama. Jadi kita lihat C di sini. Terus U, basa nitrogen yang kedua. Terus C, basa nitrogen yang ketiga. CUC. Oh, di sini. Berarti CUC itu dia nanti akan sebagai leusin. Kayak gitu ya. Dia akan diterjemahkan menjadi leusin, asam amino leusin. Di sini memang asam aminonya disingkat hanya menjadi 3 huruf pertama. Kalau kalian masih bingung, leu itu apa, pro itu apa, THR itu apa, ile itu apa, karena mungkin baru pertama kali lihat ya, jadi belum langsung nyambung gitu kalau lihat singkatan 3 hurufnya. Silahkan searching aja di internet. Insya Allah semua tabel kodon itu sama isinya. Cuman mungkin bentuknya agak berbeda dan juga ada yang nulisin asam amino yang lengkap, ada yang cuma singkatan 3 huruf, ada yang singkatan 1 huruf. Nanti silakan dicocokkan dengan kebutuhan kalian mau yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya aku udah cukup familiar ya, jadinya kalau lihat singkatan 3 hurufnya udah bisa tahu maksudnya itu asam amino apa. Tapi kalau kalian belum tahu nggak masalah, silakan cari tabel kodon yang ada kepanjangan dari masing-masing asam amino. Nah, tapi sebenarnya ada 4 kodon yang kalian kalau bisa hafal. Ya, jadi tadi kalian nggak perlu hafalin yang kayak buat treonin, triptofan, apa segala macam itu. Tapi buat kodon start sama kodon stop itu kalau bisa kalian hafal. Kodon start itu adalah kodon yang selain menghasilkan suatu asam amino, dia juga menjadi indikasi bahwa translasi dimulai. Makanya namanya codon start. Itu adalah AUG. Dan asam amino yang dia kodein adalah metionin. Kemudian codon stop. Codon stop ini berarti codon yang kalau muncul itu berarti menjadi petunjuk untuk berhenti. Jadi translasinya itu sampai di codon sebelum codon stop aja. Codon stopnya sendiri nggak berarti apa-apa. Jadi codon stopnya sendiri itu tidak diterjemahkan menjadi asam amino apapun. Ya udah selesai gitu. Yaitu adalah UAA, UAG, sama UGA. Gitu ya. Jadi AUG itu codon start. Codon stop itu ada 3, ada UAA, UAG, dan UGA. Kenapa kok lebih enak kalau kalian hafal? Jadi misalnya suatu saat kalian nanti ada untai mRNA yang diminta untuk ditranslasikan, kalian tinggal scanning aja mana yang AUG. Berarti mulai dari situ translasinya. Terus pas udah mulai translasi, ternyata dapat UAA tuh. Nah, langsung kalian ingat, oke berarti berhenti sampai di sini. Kayak gitu. Nah, jadi karena satu kodon itu terdiri dari triplet basa nitrogen, artinya ada 64 kombinasi kodon yang berbeda. Kenapa? Coba kalian perhatiin, ada 4 jenis basa nitrogen. Jadi kalau ada 3 basa nitrogen yang kombinasinya macam-macam dari 4 tersebut, cara ngitungnya adalah 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. Nah, itu hasilnya adalah 64 ya. Jadi ada total, kalau kalian hitung satu-satu di sini, kombinasinya ada 64. Nah, padahal asam amino itu, asam amino yang ada di makhluk hidup, itu cuman ada 20. Nah, gimana caranya kok jumlah kodon lebih banyak dari jumlah asam amino? Ternyata disinilah
ada suatu fenomena yang disebut sebagai redundancy. Nah, jadi redundancy ini menggambarkan bahwa satu asam amino bisa banget dikode oleh lebih dari satu codon. Jadi, beberapa codon itu mengkode asam amino yang sama. Contohnya kayak leusin. Leusin bahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 codon yang ke-6-6-nya kalau muncul itu hasilnya sama, leusin. Kalau prolin ada 4, histidin ada 2, arginin ada 4, metionin cuma 1, isoleusin ada 3. Kayak gitu ya. Jadi itu yang dinamakan redundancy. Bukan, oh asam amino ini cuman bisa dikode ini doang. Enggak. Jadi kebanyakan asam amino itu pasti menunjukkan redundancy selain AUG. Dan itu masuk akal kan? Karena kalau misalnya kita mau memulai sesuatu ya tanda mulainya itu nggak boleh beragam. Ya harus satu itu doang gitu sebagai petunjuk oke, transaksi dimulai. Tuh. Nah, ternyata untuk kita bisa menerjemahkan mRNA menjadi kodon-kodon itu, kita harus memperhatikan reading frame. Ya, karena kalau misalnya kita membacanya itu geser ke sana kemari nggak sesuai, ya meskipun kita bacanya per 3 basa nitrogen, hasilnya tetap aja salah. Gitu. Maksudnya gimana? Reading frame itu, coba aku contoh ya. Aku kasih contoh dengan yang biasanya kita lakukan, yaitu percakapan sehari-hari. Misalnya, kalian bilang, saya belajar biologi hari Sabtu. Itu yang sedang kalian lakukan sekarang. Kalau misalnya kalian ngomong gini, orang-orang ngerti kan? Oh iya, berarti lagi mau belajar nih biologi hari Sabtu. Karena kamu menyampaikannya, saya belajar biologi hari Sabtu. Berarti di sini udah jelas reading frame-nya gitu. Cara bacanya, saya belajar biologi hari Sabtu. Tapi coba kalau kalian menyampaikannya yap, jar, bi, olo, giha, ri, sa, gimana sih? Risa, risabtu. Sa, yap, elajar, bi, olo, giha, risabtu. Coba, pas kalian pertama kali dengar, sa, yap, ela, jarbi, olo, giha, risabtu. Nggak masuk akal kan? Ngomong apa sih? Kayak gitu. Nah, itu pentingnya reading frame. Huruf-huruf yang menyusun kalimat tersebut boleh jadi sama. Tapi karena reading frame-nya, cara bacanya, penggalannya itu nggak sama, akhirnya nggak masuk akal gitu. Nggak bisa dipahami. Nah, itu juga yang terjadi dengan translasi. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatiin di sini tadi, ada yang namanya mRNA kan. Misalnya cobalah kita lihat kayak gini gitu. Ini dihapus aja deh. Misalnya mRNA-nya Nah, misalnya ada mRNA kayak gini. Oke. Terus kita diminta untuk mencari tahu, kira-kira kalau ini ditranslasi, dia akan menjadi polipeptida dengan susunan asam amino yang seperti apa, gitu ya. Nah, biasanya kalau aku ngerjain itu, aku bakalan ada 3 reading frame, teman-teman. Kenapa kok bisa ada 3? Ya kan ada kan ngebacanya kan per 3 basa nitrogen. Berarti kita bisa mulai dari sini banget. Atau kita bisa mulai dari sini. Jadi 3-3-nya dibacanya tuh kayak gini gitu. Atau kita bisa mulai geser lagi.
Nah, ini kan cara bacanya jadi beda. Sekarang kita coba ke reading frame yang pertama dulu. Berarti kan dibacanya kayak gini ya. Nah, yang pertama harus kalian cari itu adalah keberadaan AUG. Supaya translasi itu dimulai gitu pada mRNA tersebut. Kira-kira kalau di reading kita baca mRNA ini dengan reading frame yang pertama, ada AUG nggak? Nih, coba kita lihat. CCG, GAU, GAC, GAG, UUA, GCU. A. Nggak ada ya berarti. Dan ngebacanya emang harus dari 5 ke 3 ya. Nggak bisa nggak. Jadi harus 5 ke 3. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Kalau misalnya yang selanjutnya, ini tadi belum dibaca 3-3. Ini C, CGG, AUG. Nah, ada. Ya, berarti ini ada ya. Yang kedua, kita langsung lanjut dulu ke yang ketiga. Ini gimana sih? Gitu. Nah, CC, GGA, UGA, CGA, GUU, AGC, UA. Nggak ada juga ya. Berarti memang yang bisa ditranslasi itu kalau reading frame-nya pakai yang kedua tadi ini. Gitu. Ya udah kita fokus ke sini aja. Berarti nanti ketika kita mentranslasi itu seperti mRNA tadi ya, atau seperti asam nukleat. Polipeptida itu juga punya cara penulisannya. Jadi cara penulisannya itu AUG itu mesti di ujung N, terus nanti asam amino yang terakhir itu ujung C gitu. Ujung N ini apa? Ujung N ini artinya gugus amina dan ujung C ini artinya adalah gugus karboksil. Jadi nanti itu akan ditemukan gugus amina pada asam amino pertama dari suatu polipeptida dan asam amino terakhir dari suatu polipeptida itu menunjukkannya gugus karboksil. Nah, kalau bisa kayak gitu, untuk sementara ini aku nggak bahas lagi, tapi kalian bisa ingat-ingat yang udah dibahas waktu bahas protein ya. Harusnya udah dikasih tahu kan kalau satu asam amino bergandengan atau berikatan dengan asam amino lainnya itu adalah melewati suatu reaksi kondensasi yang mempertemukan antara gugus amina dan gugus karboksil kayak gitu pokoknya. Tapi intinya sekarang kita praktisnya aja. Jadi intinya ketika kita mau naruh metionin itu pasti harus ada N gitu. Berarti ini metionin ya. Pasti asam amino pertama itu metionin pasti. Nah, ini terus gimana? Ini nggak usah diterjemahin, nggak usah. Nggak usah. Berarti dia itu nanti akan masuk yang namanya UTR atau untranslated region. Jadi daerah yang memang tidak ditranslasi gitu. Jadi dia adalah daerah yang ditranskripsi, tapi hasil transkripnya itu bagian itunya nggak masuk di translasi gitu. Jadi dia yang CCGG ini ya udah untranslated region. Nah, kita balik lagi ya, habisnya AUG itu ada ACG. Nah, kita cek ACG itu apa berdasarkan tabel kodon. Ternyata ACG itu adalah treonin. Treonin. Terus habis itu AGU. AGU itu adalah serin. Terus habis itu ada UAG. Oh, ternyata UAG itu adalah kodon stop. Berarti stop sampai di sana. Jangan kalian tulis gini ya. Nggak ada. Nggak ada asam amino stop itu nggak ada. Ya, jadi pokoknya kalian coba lihat ini AUG itu nanti ditranslasinya jadi metionin, ACG itu jadi treonin, AGU itu jadi serin, UAG itu ternyata udah selesai. Berarti yang kedapatan ujung karboksilnya itu adalah serin di sini. Berarti CUA itu juga termasuk UTR ya, juga termasuk UTR, daerah yang tidak ditranslasikan.
Oke, jadi aku ulangi sekali lagi. Ketika kalian nemu suatu untek mRNA dan diminta untuk ditranslasikan, pertama kalian harus pastiin mRNA-nya itu sudah dari ujung 5 dulu. Jadi sebelah kirinya udah ujung 5. Kalau udah, kalian coba cari AUG dengan cara membaca untai tersebut melalui 3 reading frame tadi. Gitu. Bisa jadi reading frame yang pertama udah ketemu, atau ya harus yang kedua atau harus yang ketiga gitu. Tapi kalau misalnya pun di reading frame pertama udah ketemu, tetap harus dicek di reading frame yang lain-lain. Kenapa? Karena bisa jadi ada AUG yang lebih duluan muncul. Paham nggak? Jadi misalnya dengan beberapa reading frame itu ternyata muncul AUG. Misalnya dua-dua reading frame ini muncul AUG, tapi di reading frame yang pertama AUG-nya itu lebih ke kiri gitu, lebih dekat ke ujung 5. Nah, berarti kan ribosom itu dia nge-scanningnya dari ujung 5. Berarti ribosom itu ketemunya sama AUG yang sebelah kiri duluan. Jadi kamu abaikan reading frame yang ada AUG-nya tapi agak ke kanan itu. Kamu pilih reading frame yang AUG-nya lebih ke kiri. Gitu ya. Nah, baru habis itu setelah AUG berarti kan metionin ya. Jangan lupa kasih N di sini. Terus habis itu nanti baca aja sesuai di tabel codon. Kayak gitu. Ya. Nanti habis itu salah ini ke sini. Terus ini nggak ada kan? Ya udah stop. Berarti nanti jadi C. Kayak gitu. Oke? Nah, kalau gitu kita coba ya latihan seperti biasa. Nanti kalian apa kerjain di kolom chat satu-satu. Ini ada mRNA. Ya. Nah, silahkan kalian cari tahu polipeptidanya itu kayak gimana ya. Bla 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 bla. Nah, silahkan buat latihan kalian tuliskan nama panjang atau nama asam aminonya secara lengkap. Jadi jangan pakai singkatan 3 huruf ya. Jadi biar kalian juga ingat singkatannya itu maksudnya apa gitu. Silahkan.
Oke, baik. Udah banyak ya yang mengerjakan. Dan sejauh ini sebagian besar benar. Jadi coba kita bahas. Nah, bentar ya. Ini gimana cara? Nah, jadi itu sebenarnya ya, kalian itu bisa nemu 2 AUG di sini. Ada AUG di sini, terus di sini juga ada AUG. Di reading frame yang berbeda, ya kan? Nah, tapi kayak yang tadi udah aku kasih tahu, kalian harus pilih AUG yang lebih dekat ke kiri. Jadi AUG yang dipilih yang ini aja. Berarti kan udah dapat metionin kan? Ya udah deh, tinggal dilihat-lihat per 3 kayak gini. Lihat-lihat gitu. Nah, terus ternyata udah ada UAA. Berarti stop sampai sini kan. Berarti kita cari aja habisnya metionin itu adalah CGA. CGA itu berarti arginin. Terus habis itu UGC. Ya, UGC itu berarti cysteine. Ya, yang ini. Terus AGC. AGC itu berarti serin. Terus CUA. CUA itu berarti adalah leusin. Ya udah, selesai ya. Jadi yang udah menjawab metionin, arginin, cysteine, itu sudah benar, oke? Serin dan leusin, oke? Nah, berarti udah paham ya teman-teman. Nah, sekarang kalau tadi kan kita baru mikirin logika, transkripsi sama translasi gitu kan. Nah, sekarang kita akan lihat proses molekulernya. Jadi kalau secara molekuler itu beneran kayak molekul-molekul apa aja sih yang terlibat di transkripsi dan translasi kayak gitu. Pertama, kita akan lihat dulu tentang transkripsi. Jadi definisi dari transkripsi itu adalah sintesis RNA yang diarahkan oleh DNA. Nah, nanti ada yang namanya transcription unit. Jadi transcription unit itu adalah segmen DNA yang mengkode suatu polipeptida atau RNA. Nanti ada beberapa enzim yang berperan. Pertama adalah RNA polimerase. Kalau kalian lihat ase-ase gini, itu menjadi salah satu identifikasi kalau dia adalah protein. Jadi kalau misalnya, dia adalah enzim. Itu juga yang kalian temui di pembelajaran tentang replikasi DNA minggu lalu ya. Jadi banyak yang kayak helikase, ligase, DNA polimerase gitu ya. Nah, kalau sekarang kita ketemu RNA polimerase. Ternyata RNA polimerase ini tugasnya adalah untuk memisahkan untai DNA dan mentranskripsi mRNA. Oke, nanti akan dikasih tahu lebih lanjut. Nah, sama seperti DNA, pemanjangan mRNA itu juga dari arah 5 ke 3. Kemudian nggak ada timin, kita akan melihat urasil yang akan berpasangan dengan adenin. Dan RNA polimerase ini, dia akan mencari promotor. Jadi, dari sekian banyak untai DNA yang ada, kok bisa sih RNA polimerase itu tuh nempel ke untai yang memang ada gen yang harus diekspresikan. Nah, itu karena RNA polimerase itu secara spesifik bisa nempelnya ke promotor di gen itu, gitu. Nah, nanti berakhir gara-gara ada suatu terminator. Tahapan pertama adalah inisiasi. Jadi kalau di bakteri, RNA polimerase itu dia langsung berikatan ke promotor.
Jadi misalnya ini adalah suatu untai DNA untai ganda, ya ini adalah transcription unitnya yang nanti akan ditranskripsikan. Promotor itu tuh di sini. Jadi promotor itu sudah termasuk untai yang tidak masuk ke transcription unit juga karena memang belum masuk ke lokasi pertama kali transkripsi gitu. Jadi masih agak ke belakang. Nah, ini akan menjadi suatu sequence yang dikenali sama RNA polimerase. RNA polimerasenya nempel, terus akhirnya mulai terjadi transkripsi nanti. Sementara kalau di eukariotik ternyata lebih ribet ya. Nah, kalau tadi waktu ngomongin tentang aliran informasi genetik, kita bahas hal-hal mendasar yang membedakan antara ekspresi gen di eukariotik dan prokariotik. Nah, di sini kita akan lebih lebih mendalami bahwa dalam proses transkripsi aja itu ada perbedaan gitu antara prokariotik dan eukariotik. Kalau tadi di prokariotik itu tinggal nempel, ternyata di eukariotik itu tuh ada yang namanya tata box gitu. Jadi tata box ini itu ceritanya suatu bagian di promotor yang akan ditempelin sama faktor-faktor transkripsi yang namanya faktor-faktor transkripsi yang paling pertama gitu. Datang bisa nempel ke sini dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah kita maksain RNA polimerase untuk datang, ini tuh belum belum menarik untuk RNA polimerase. Nggak mau RNA polimerase nempel cuman di sequence promotornya doang kayak gini itu terlalu polos. Nah, makanya nanti di tata box ini berfungsi untuk menjadi penempelan faktor-faktor transkripsi. Baru kalau faktor transkripsinya udah banyak, RNA polimerase itu akan tertarik untuk nempel. Oke. Kemudian dimulai ada elongasi. Nah, berbeda dengan replikasi DNA, kalau teman-teman masih ingat, kalau replikasi DNA itu kan yang membuka untai ganda DNA itu kan enzim yang namanya helikase, ya kan? Tapi kalau dan nanti yang melakukan cetak DNA sintesis DNA itu DNA polimerase. Jadi pembukaan untai DNA sama sintesis DNA itu dilakukan oleh dua enzim yang berbeda. Kalau di replikasi DNA. Nah, tapi kalau di transkripsi ini RNA polimerasnya itu juga yang sekaligus berfungsi membuka untai ganda DNA. Tapi dia membukanya itu cuman membuka sebentar aja. Jadi pas nanti RNA polimerasenya udah geser, yang tadinya kebuka akan menutup. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya di untai yang ini tuh ujung 3-nya, ini ujung 5, nah ya udah berarti ini adalah untai template-nya gitu. Makanya RNA-nya disintesis dari ujung 5 ke 3-nya itu ke sini. Terus ini nanti akan kembali membuka dan seterusnya. Oke. Nah, nanti makin lama kan transkrip RNA-nya makin panjang tuh. Kan berarti kan udah ada ujung 5 yang keluar dari sini gitu, yang keluar dari RNA polimerasenya. Nah, sampai kapan itu berlanjut terus sampai ketemu terminator. Jadi sequence terminator itu nanti akan membuat mereka semua tuh terdisasosiasi. Jadi udah selesai RNA polimerasenya nggak melakukan transkripsi lagi, dia copot, terus RNA yang udah dihasilin juga copot. Kayak gitu. Berarti ini sudah selesai transkripsinya. Nah, biar lebih kebayang, coba ya kita lihat salah satu tayangan mengenai transkripsi ini di YouTube animasinya.
Take protein. Proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. The motor region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3 letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. Translation begins with the messenger. Nah, ini ternyata dia sampai sedikit ngomongin tentang translasi sih. Nah, ini udah jelas ya bahwa di sini ngeliatin bahwa DNA gen itu adalah segmen dari DNA yang mana ternyata untuk dia diekspresikan itu biasanya dia diatur sama promotor dan juga sama terminator. Jadi itu di luar dari gen tersebut gitu ya, promotor sama terminatornya itu. Nah, nanti ketika ada promotor yang udah ketempelan sama faktor transkripsi, yang namanya RNA polimerase itu bisa nempel. Terus prosesnya itu adalah dia ngebuka untai ganda DNA itu, dan dia merekrut nukleotida dari luar gitu ya untuk disusun berdasarkan mana yang komplement gitu. Pokoknya dia nyusunnya dari ujung 5 ke ujung 3. Terus si RNA polimerase itu bakal jalan terus. Nanti ketika dia udah geser, nutup lagi untai DNA-nya. Nah, berarti kan makin lama transkrip mRNA-nya itu tuh makin panjang kan ya. Sampai akhirnya RNA polimerase itu bertemu sama daerah terminator. Nah, daerah terminator ini melepaskan semua mesin-mesin ini sampai akhirnya untainya itu tuh akan
mengalami yang namanya modifikasi pasca transkripsi. Jadi kebetulan tayangan ini tadi itu adalah tayangan buat ini ya, di eukariotik gitu. Nah, tapi kalau di prokariotik sebenarnya ya udah nggak ada modifikasi pasca transkripsi gitu aja ya. Oke, sebenarnya kenapa kok eukariotik itu tuh perlu melakukan modifikasi pasca transkripsi? Kita lihat dulu modifikasinya itu ada apa aja sih? Jadi di ujung 5 ada penambahan guanin dan di ujung 3 ada penambahan ekor foli A. Terus ternyata ada yang namanya nah ini, jadi ini adalah hasilnya ya. Ini adalah ujung 5, ada guanin trifosfat di sini. Terus ada ujung 3, ada ekor poli A. Ternyata kalau misalnya ujung 5 sama ujung 3-nya itu udah dikasih penambahan ini, maka mRNA tersebut bisa ditransport ke luar dari nukleus. Jadi lebih aman gitu, lebih terarah. Dan ketika dia udah sampai ke sitoplasma, dia itu tidak rawan didegradasi sama enzim-enzim yang ada di sitoplasma. Terus dia juga jadi lebih mudah dikenalin sama ribosom. Ya. Nah, selain penambahan ujung 5 sama ujung 3, ternyata kalau di eukariotik, segmen DNA yang berhasil ditranskripsi menjadi mRNA ini, ternyata tidak semuanya akan diekspresikan. Jadi ada 2 segmen. Jadi ada segmen-segmen intron, yaitu sequence yang tidak mengkode sesuatu. Jadi dia tidak akan diekspresikan. Dan ada exon. Jadi exon ini yang akan mengkode untuk asam amino nantinya. Nah, karena intron ini tidak mengkode sesuatu, maka dia harus dibuang. Jadi mRNA yang sudah mature isinya ya bagian dari mRNA yang mau ditranslasi aja. Nggak boleh lagi ada intron. Makanya kita harus melakukan splicing di sini. Splicing ini tuh adalah caranya kita potong intronnya, terus exonnya kita gabungin. Kebayang ya? Jadi kayak intronnya dipotong dulu, terus sisanya yang kepotong masih misah itu disatuin. Jadi akhirnya kita dapat cuman isinya exon aja. Makanya memang setelah dilakukan splicing, pasti ukuran suatu pre-mRNA waktu dia udah jadi mRNA-nya itu pasti berkurang. Jadi jumlah basa nukleotida yang ada itu bisa berkurang drastis karena memang intronnya banyak yang sudah kebuang. Nah, nanti splicing itu sendiri dilakukan sama yang namanya spliceosom. Jadi spliceosom itu suatu struktur yang terdiri dari protein dan juga RNA. RNA-nya itu ya pokoknya gabungan antara protein dan RNA yang nanti dia itu tugasnya bisa mengenali batas antara suatu intron dengan ekson, terus melekuk seperti ini, dan akhirnya nanti dipotong, terus eksonnya digabungin lagi. Emangnya kenapa sih kita punya intron gitu ya? Kenapa nggak kayak bakteri aja? Jadi nggak usah perlu repot-repot ada pemrosesan splicing segala. Padahal juga splicing itu tuh butuh energi gitu kan. Kenapa kok ada? Nah, ternyata ini tuh menguntungkan kita ya secara evolusioner. Kenapa? Karena beberapa intron itu ternyata punya fungsi di regulasi. Jadi aktivitas gennya itu diatur. Kemudian gara-gara ada splicing, kita bisa melakukan yang namanya alternative splicing. Nah, alternative splicing itu apa? Jadi contohnya di sini ada kita bisa lihat setiap ekson ketika dia ditranslasi, kemungkinan besar dia akan menjadi satu polipeptida kan dengan ekson yang lain. Jadi misalnya ini anggap aja intronnya udah dibuang, jadi eksonnya ini tuh ditranslasi. Nah, biasanya satu ekson itu akan menghasilkan satu domain. Jadi satu domain itu kayak satu bagian gitu dari polipeptida ya yang punya struktur khusus. Jadi dari sini ada ekson 1 menghasilkan domain 1, ekson 2 menghasilkan domain 2, dan ekson 3 menghasilkan domain 3. Kayak gitu. Nah, sekarang coba bayangkan di sini misalnya ada ekson 4.
Ya, berarti kan ada ekson 1, 2, 3, 4. Terus bayangin pada suatu kejadian splicing di suatu sel, justru ekson 3 ini tuh dianggap sebagai intron. Jadi yang berhasil masuk ke mRNA-nya itu adalah ekson 1, ekson 2, sama ekson 4. Lah, berarti kan domain 3 nggak ada. Ya kan? Diganti sama domain 4 yang strukturnya itu beda. Jadi, satu kesatuan polipeptidanya nanti pas jadi protein juga bisa jadi fungsi dan perannya itu sangat berbeda. Gitu. Jadi, kenapa kita punya intron? Karena ternyata satu gen itu bisa jadi menghasilkan banyak polipeptida. Kalau di bakteri, satu gen berarti dia ditranskripsiin jadi satu mRNA. Satu mRNA itu tuh ya udah pasti menghasilkan satu protein kayak gitu. Tapi kalau misalnya di eukariotik, ini satu gennya itu bisa ada alternatif splicing yang akhirnya menghasilkan mRNA-mRNA dengan kombinasi ekson yang beda-beda. Nggak cuman ekson mana aja yang ikut gitu, nggak. Kadang-kadang eksonnya itu bahkan di-shuffling, dipindah. Ekson yang awalnya di tengah dipindah jadi di depan, misalnya gitu. Ekson yang awalnya di depan dipindah jadi di belakang. Pokoknya gitu-gitu. Bisa kayak apa bisa diurutin ulang juga. Pokoknya intinya anggap aja ekson itu adalah balok-balok yang kalian tuh bisa susun ulang kayak Lego gitu loh. Berarti kan dengan adanya dengan adanya intron membuat ekson-ekson ini tuh bisa dimasukin, bisa dikeluarin, bisa disusun ulang. Yang artinya itulah yang dibuktikan dari jumlah gen. Misalnya jumlah gennya ada 20.000, tapi karena ada alternatif splicing kayak gini, jumlah polipeptida yang dihasilkan bisa 5 kali lipatnya. Bisa 100.000. Hal ini nggak akan terjadi kalau nggak ada intron. Kalau nggak ada intron ya kayak bakteri aja gitu. Jumlah gennya berapa, misalnya 20.000, ya berarti jumlah polipeptidanya 20.000 juga. Seperti itu. Jadi itu yang ngebuat organisme eukariotik itu memang banyak yang lebih ribet, tapi ada keuntungannya secara evolusioner gitu. Kenapa ribet? Karena memang itu lebih cocok buat kehidupan dia. Oke. Nah, jadi itu ya tadi transkripsi. Jadi selanjutnya kita akan ke translasi. Nah, translasi ini kita bisa bayangin ada suatu pesan yang ingin kita terjemahkan. Pesannya itu adalah mRNA. Penerjemahnya itu si tRNA dan lokasi dilakukan penerjemahan ini itu adalah ribosom. Oke. Nah, hasil terjemahannya ya si polipeptidanya gitu ya. Jadi kita itu, jadi polipeptida itu adalah hasil terjemahan yang memang kita inginkan, kayak gitu. Nah, tRNA itu apa sih, gitu ya. Jadi tRNA itu, dia adalah suatu struktur RNA yang sudah berikatan atau melipat dengan dirinya sendiri. Jadi nggak cuma protein aja yang punya struktur 3 dimensi, RNA juga punya, dan salah satunya tRNA ini, gitu. Tapi tetap tRNA itu punya ujung 5 dan ujung 3. Terus nanti dia punya sisi yang bisa nempel ke asam amino, ke kodon gitu. Jadi misalnya di sini ada AAG gitu ya. Berarti dia itu akan nempel ke mana? UUC gitu. AAG ini dia akan nempel ke UUC kayak gitu. Nah, prosesnya nanti itu akan membuat dia itu bisa meninggalkan asam amino yang udah nempel di ujung 3-nya gitu. Jadi kalau misalnya antikodonnya cocok sama kodon, asam amino yang nempel di ujung 3-nya itu bakalan ditinggalin, dipasangin kayak gitu. Nah, terus kalau ribosomnya sendiri itu susunannya gimana? Jadi ribosom itu kan tadi udah aku kasih tahu ya, tersusun dari rRNA dan protein. Dia itu sebenarnya terdiri dari 2 subunit. Nah, kalau di gambar-gambar seringkali kita diumpamakan ribosom itu tuh satu titik gitu kan. Titik kecil kayak gitu. Memang benar karena ribosom itu kecil, tapi sebenarnya kalau kita perbesar dia itu ada 2
bagian gitu kan. Maksudnya dia ada 2 subunit dan 2 subunit itu tuh tidak akan menyatu kecuali kalau memang sedang aktif melakukan translasi. Jadi kalau nggak lagi melakukan translasi, 2 subunit ini tuh akan berpisah. Ini subunit besar, ini subunit kecil. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada subunit yang ukurannya lebih besar, disebut subunit besar, terus yang ini yang subunit kecil. Nah, ternyata di subunit besar, itu ada beberapa active site, ada beberapa sisi aktif. Ada sisi aktif A, di sini adalah tempat asam amino yang mau ditambahin nanti. Di sini ada sisi P, di sini tempat polipeptida yang sedang bertumbuh. Di sini ada sisi E, ini berarti tRNA-nya udah selesai, udah mau dilepasin keluar. Sementara di subunit kecil ada lokasi tempat pengikatan mRNA yang nanti mau ditranslasi. Nah, jadi nanti ketika udah ada mRNA-nya yang mau ditranslasi, nanti tRNA-nya bisa tinggal nyocokin kayak gini. Nah, kita mulai dulu aja dari tahapan translasi. Tahapan translasi yang pertama itu adalah inisiasi. Inisiasi ini pada dasarnya suatu mRNA ini tuh nanti nempel ke subunit kecil. Terus nanti tRNA yang ngebawa metionin itu nyari AUG. Jadi bayangin UAC di sini antikodonnya AUG ya. UAC di sini tuh nanti dia akan jalan-jalan untuk mengecek mana sih AUG di mRNA ini kayak gitu ya. Kalau misalnya ternyata oh ada kayak gitu, berarti nanti akan ada akan ada penggunaan energi dalam bentuk GTP supaya apa? Supaya subunit besar ini mau nempel. Kayak gitu. Jadi nanti sebelum ditemukan AUG, tidak ada penggunaan energi, jadi subunit besarnya nggak mau nempel. Tapi sesudah pasti ketemu AUG, baru nanti subunit besarnya nempel, dan akhirnya nanti mulai elongasi. Gitu. Apa yang terjadi di elongasi? Jadi di elongasi ini, pertama akan ada tRNA yang cocok gitu kan, kayak tadi pasti ada ya. Kalau misalnya dia udah masuk tahap elongasi, berarti setidaknya udah ketemu metionin gitu kan. Nah, terus nanti tRNA-nya itu akan dari yang awalnya masuk ke sini, dia akan geser ke sini. Gitu, untuk ngasih kesempatan pada kodon berikutnya dikenalin sama tRNA juga. Terus kalau misalnya ternyata udah nemu tRNA-nya masuk, jadi polipeptida yang memanjang di sini itu bakal ditransfer ke tRNA yang baru datang. Nah, berarti kan sekarang tRNA yang baru datang udah punya polipeptida panjang, tRNA yang lama malah udah gundul, udah nggak ada polipeptidanya. Nah, kemudian mereka akan geser bareng-bareng, tRNA yang kosong ke E, tRNA yang penuh ke P. Nah, di sini tRNA yang kosong itu akan lepas, tRNA yang penuh polipeptidanya itu tinggal nunggu datangnya tRNA baru untuk nanti ngasihin polipeptida panjangnya ke si tRNA baru itu tadi. Dan ini terjadi berulang-ulang. Sampai apa? Sampai ternyata ketika ini tRNA-nya udah geser ke tengah, yang selanjutnya datang bukan tRNA, malah release factor. Karena ternyata di sini ketemunya stop codon. Jadi yang nempel ke stop codon itu bukan tRNA, tapi release factor. Gara-gara itu nanti dia copot, maksudnya dia akan terdisasosiasi, pokoknya semuanya selesai gitu ya. Udah nggak lagi bergabung, dan akhirnya selesai deh. Inilah yang dinamakan terminasi atau ya udah penyelesaian dari suatu translasi pas ketemu stop codonnya. Oke, jadi kayak gitu. Pertama ada inisiasi, terus habis itu ada elongasi, terus yang terakhir terminasi. Nah, kalau misalnya kita perhatiin di sini ada yang namanya poliribosom. Jadi poliribosom ini ketika banyak untai DNA
yang ternyata itu dilakukan translasi ke untai DNA. Banyak untai mRNA yang ternyata ditranslasi oleh beberapa ribosom sekaligus. Jadi ini kan mRNA yang ujung 5, ini mRNA ujung 3 gitu kan. Nah, nanti ribosomnya datang, mulai melakukan translasi. Nah, pas ribosomnya itu udah geser ke kanan gitu ya, udah geser ke ujung, makin dekat ke ujung 3, berarti kan tempat yang tadinya dihuni oleh ribosom itu kosong. Nah, ya udah ribosom lain itu tuh bisa mengenali lagi gitu. Bisa mengenali lagi, jadi akhirnya melakukan translasi lagi. Kayak gitu terus ya. Sampai akhirnya ribosomnya itu tuh terdisosiasi dan polipeptidanya sudah dihasilkan. Itulah yang dinamakan poliribosom. Nah, biasanya polipeptida yang udah dihasilkan oleh suatu proses sintesis protein itu belumlah sempurna. Kenapa? Karena dia masih belum melipat secara sempurna. Pelipatan dari protein ini tuh biasanya melibatkan struktur-struktur yang membuat dia itu jadi lebih bagus gitu, melipat dengan dirinya sendiri atau dengan bantuan yang lain atau dengan protein yang lain kayak gitu. Oke, jadi kalau kita simpulkan, wait ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi awalnya ini di eukariotik ya, sintesis protein di eukariotik itu terjadi transkripsi dulu ya, yang akhirnya menghasilkan mRNA masih belum siap, jadi masih belum matang. Dilakukan processing dulu ya, ada penambahan gugus di ujung 5, di ujung 3 juga ada poli A gitu ya. Kemudian intronnya dihilangin semuanya. Barulah mRNA dewasa ini siap untuk ditransfer ke sitoplasma melalui pori-pori yang ada di membran nukleus kayak gini. Pas udah sampai di sitoplasma, dia ketemu sama ribosom. Pertama harusnya ketemu sama subunit kecil dulu. Ya, dia ketemu sama subunit kecil. Kalau udah ketemu mRNA, maka subunit besar bakalan gabung. Kemudian terjadilah proses elongasi. Ya, nanti dia akan dikenali kodonnya oleh tRNA, dan tRNA akan memasangkan dengan asam amino yang sesuai, sampai akhirnya ketemu sama stop codon. Kalau udah ketemu sama stop codon, ya udah polipeptidanya bakalan dilepas, dan polipeptidanya akan mengalami bantuan untuk pelipatan dan segala macam, supaya nanti jadi protein yang fungsional. Kayak gitu. Nah, di sini ada amino asid tRNA sintetase. Jadi ini adalah istilahnya charger buat tRNA. Ketika dia udah ngasihin asam aminonya, berarti dia lagi tidak ada asam amino. Nah, untuk dia bisa digunakan kembali dalam suatu translasi, tRNA-nya itu harus ke enzim amino asid tRNA sintetase ini untuk nanti masangin dia sama asam amino lagi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mungkin tentang apa boleh, atau sudah cukup dipahami, atau pusing, saking tidak bisa dipahaminya. Nah, jadi kalau misalnya di bakteri gimana? Ya lebih tidak ribet ya. Jadi DNA-nya juga di situ. Oh ya, tapi yang unik di bakteri itu tadi itu ya, transkripsi belum selesai, translasi itu bisa jadi udah dimulai. Asalkan ujung 5 dari transkripsinya itu,
ujung 5 dari hasil transkripnya itu sudah muncul. Nggak apa-apa. Kalau kalian itu belajar terus pusing, itu berarti tandanya otak kalian tuh bekerja. Ya, jadi kalian harusnya bersyukur kalian dapat mengakses ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya belum kalian dapetin gitu. Jadi sekarang bisa diubah pandangannya ya kalau alhamdulillah pusing gitu. Jadi jangan aduh pusing gitu. Sekarang kayak alhamdulillah bisa pusing gitu. Berarti bisa belajar sesuatu yang susah. Karena dulu tuh waktu zaman masih belum secanggih sekarang, orang menuntut ilmu itu susah banget loh. Sekarang kalian mungkin bisa menuntut ilmu dari kamar masing-masing atau dari mana, pokoknya yang tidak harus bertemu sama aku di satu tempat yang sama. Jadi banyak sekali kemudahannya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian pusing-pusing itu artinya otak kalian lagi bekerja pada suatu saat nanti setelah diproses di otak kalian, kalian juga membaca dengan referensi yang berbeda, kalian nonton animasi yang mempermudah untuk ngebayangin, baca lagi catatan kalian, nonton rekaman dan sebagainya, mungkin bisa lebih cerah lagi pemahamannya, jadi pusingnya berkurang. Tapi kalau pusingnya ini berkurang, belajar lagi topik lain, ya kan? Nanti masih pusing lagi, pokoknya nggak akan selesai deh ya pusingnya. Gitu, karena memang kita harus terus-terusan belajar, kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kalian hari ini. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat. Jangan lupa untuk berlatih mengulang-ulang catatan dan juga dibaca Campbell-nya gitu. Karena semua yang aku sampaikan itu sebagian besar ada di Campbell, tapi ada juga yang mungkin nggak ada. Jadi tetap harus menyimak yang aku sampaikan di kelas. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.